There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas orang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi hari ini aktivitas aku di pagi hari aku awali dengan mencuci piring ya teman-teman. Ini cucian piring semalam yang belum sempat aku cuci, jadi baru sempat aku cuci di pagi harinya. Seperti biasa untuk cucian piring aku nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau nyuci piring itu suka nyicil-nyicil gitu, jadi nggak terlalu numpuk gitu. Biasanya yang suka numpuk itu adalah cucian baju ya teman-teman, karena cucian baju aku tuh setiap hari tuh selalu banyak, karena emang ada anak kecil yang selalu gonta-ganti baju gitu ya teman-teman, terutama adik Asa yang masih suka ngompol. Jadi untuk cucian baju itu tiap hari pasti numpuk. Kalau cucian baju jangan ditanya ya teman-teman, itu tiap hari itu pasti numpuk, karena apalagi sekarang itu lagi musimnya tuh nggak menentu gitu, kadang panas kadang hujan, dan lebih seringnya ini akhir-akhir ini tuh lagi hujan terus. Makanya untuk cucian aku tuh nggak mesti sehari kering gitu ya teman-teman, karena aku emang kalau nyuci baju itu nggak pakai pengering. Makanya kalau masalah cucian baju itu harus tiap hari dikerjakan, paling lama itu 2 hari sekali gitu ya teman-teman, tapi aku lebih sering sehari sekali. Tapi karena kemarin itu PDAM nya lagi mati, makanya aku nyucinya 2 hari. Selanjutnya ini aku mau bersihin wastafelnya. Untuk cucian piringnya udah selesai, ini wastafelnya mau aku sikat. Ini untuk dindingnya seperti biasa kelihatan hitam kayak gitu ya teman-teman, karena itu emang nggak bisa hilang. Oh ya, barangkali ada yang salfok sama keran aku. Jadi ini keran aku itu patah gitu ya teman-teman, jadi untuk aliran airnya kayak gini, ngalirnya itu ke atas gitu ya teman-teman. Untuk aktivitas selanjutnya ini aku mau nyuci sepatu bootnya suami aku. Jadi tadi suami aku udah pulang kerja, terus sepatu bootnya itu kotor banget karena emang semalam itu lagi hujan deras di tambang gitu ya teman-teman. Makanya ini mau aku langsung cuci aja biar nggak kotor gitu, jadi nanti pas mau berangkat kerja itu udah bersih. Nah, sekarang walaupun sering hujan tapi hawanya itu panas banget gitu ya teman-teman. Mungkin di daerah kalian juga sama kayak gitu, apa di daerahku aja, tapi kayaknya rata-rata kayak gitu ya teman-teman, lagi musim hujan dan hawanya itu panas. Nah, ini aku nyuci sepatu bootnya di luar karena yang lebih enak aja. Kalau di kamar mandi pastinya bikin kamar mandi kotor ya teman-teman, jadi aku nyucinya di luar aja di keran yang ada di luar. Ini aku udah selesai nyuci sepatu bootnya, terus mau aku tiriskan, aku taruh di meja yang ada di depan kontrakan ya teman-teman. Terus selanjutnya ini aku mau beresin sandal. Jadi ini sandalnya itu berserakan di mana-mana. Aku takutnya itu nanti dibuang lagi ke bawah sama adik Asa. Jadi ini aku tata di sini aja karena emang tempat sandalku itu udah rusak gitu ya teman-teman, dan belum sempat beli yang baru. Terus selanjutnya ini aku mau nyapu di area depan kontrakan. Seperti biasa untuk area depan kontrakan itu selalu berdebu, tapi nggak tiap hari aku sapu, paling 2 hari atau 3 hari sekali. Nah, ini adik Asa itu habis lari-larian terus jatuh, untungnya itu nggak terluka gitu ya teman-teman. Nah, kalau nyapu depan kontrakan itu lumayan karena depan kontrakan itu luas gitu ya teman-teman, terus juga panjang gitu. Jadi ini tuh rumahnya itu memanjang ke kanan dan ke kiri, nggak memanjang ke belakang gitu ya teman-teman.
Hari ini juga cuacanya mendung, jadi sekarang itu emang suka mendung, tapi kadang juga nggak hujan juga, cuma mendung aja gitu ya teman-teman. Tapi lebih sering juga hujan. Perasaan kalau sekarang itu nggak ada yang namanya musim hujan ataupun musim kemarau gitu ya teman-teman. Kalau dulu kan misalkan bulan November, Desember ataupun Januari itu pasti musim hujan gitu, dan selebihnya musim kemarau. Tapi untuk sekarang ini walaupun itu Desember ataupun November itu kadang panas juga ya teman-teman. Jadi nggak menentu gitu untuk musim penghujannya atau musim kemaraunya. Nah ini tadi suami aku tuh pulang kerja jam setengah 7 seperti biasa. Jadi jam setengah 7 itu baru nyampe rumah gitu ya teman-teman. Kalau keluar dari tambangnya itu sekitar jam 5 subuh. Nah tadi habis pulang itu biasanya suami aku langsung tidur gitu ya teman-teman, karena emang capek banget habis pulang kerja. Apalagi kalau shift malam itu pastinya begadang karena harus jaga unit gitu ya teman-teman. Makanya setiap kali habis shift malam itu biasanya langsung tepar. Nah ini untuk bawah kayu sini juga aku sapu juga. Ini kebanyakan debu gitu ya teman-teman, karena emang kontrakanku itu deket sama jalan raya. Makanya untuk depan kontrakan itu sering berdebu gitu ya teman-teman. Nah ini untuk debunya aku buang aja ke bawah langsung. Ini rumput yang dari bawah kontrakan juga udah mulai merambat lagi ke atas gitu ya teman-teman. Terus juga itu rumput yang ada di samping kontrakan juga udah mulai panjang-panjang dan mulai lebat gitu. Terus ini ada satu rumput yang udah merambat ke atas, terus mau aku tarik tapi ternyata nggak putus-putus, jadi aku buang aja ke bawah gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau natain hanger. Jadi aku tuh tadi pagi udah nyuci baju, terus ini aku mau lanjut buat jemurin baju gitu ya teman-teman. Pokoknya tiap hari itu nggak ada yang namanya kata libur buat nyuci baju gitu ya teman-teman, karena emang kalau libur sehari ataupun 2 hari itu ya udah cucian pasti numpuk. Ini juga cucian baju aku banyak banget gitu ya teman-teman, terutama baju anak-anak, karena emang kalau baju anak-anak itu lebih sering gonta-ganti gitu. Nah seperti biasa aku kalau nyuci baju itu di pagi hari, jadi waktu subuh gitu ya teman-teman. Habis subuhan terus aku langsung gercep buat nyuci baju. Tapi juga terkadang siang hari juga itu kalau misalkan anak-anak lagi nggak mau ditinggal. Kalau nyuci bajunya di pagi hari pas subuh itu lebih leluasa karena anak-anak itu masih pada tidur gitu ya teman-teman, jadi nggak riuh-riuh banget dan nggak terlalu digangguin gitu. Nah ini kakak Nabila itu sebenarnya mau bantuin gitu ya teman-teman, tapi aku bilang jangan dulu karena ini kebanyakan baju besar-besar gitu. Biasanya dia kalau bantuin itu baju yang kecil-kecil, jadi kalau aku jemurin dia yang ngambilin bajunya, aku yang jemurin gitu. Dan dia juga lagi senang pakai kursi itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku lagi bikin susu ataupun lagi masak, dia itu suka di atas kursi, jadi dia tuh suka bantuin aku buat bikin susu, terutama ngaduk-ngaduk gitu teman-teman. Ini satu ember udah selesai, jadi ini tuh tadi satu ember itu isinya baju aku sama suami, terus juga handuk-handuk gitu. Terus ini selanjutnya di ember yang satunya ini khusus bajunya anak-anak ya teman-teman. Pokoknya cucian baju itu tiap hari itu numpuk gitu ya teman-teman. Nah ini kakak Nabila juga bantuin aku, jadi seperti biasa dia itu pakai kursi buat naik gitu ya teman-teman. Nah ini nanti kakak Nabila juga yang ngoper-ngoperin bajunya, aku yang jemur. Kalau di sini tuh biasanya kalau pagi nggak terlalu panas gitu ya teman-teman, tapi panasnya itu pas sore hari.
Nah, di sini itu lagi sering yang namanya mati air gitu ya teman-teman. Sebulan itu bisa sampai 3 kali gitu mati airnya. Tapi alhamdulillah untuk kontrakanku ini jarang banget mati airnya. Kalau misalkan pas mati itu nggak lama gitu ya teman-teman, paling sehari ataupun 2 hari. Mungkin karena di sini juga deket sama PDAM-nya, jadi nggak terlalu sering mati airnya gitu teman-teman. Tapi untuk daerah sebelah itu udah ada yang 1 bulan ataupun 2 bulan gitu airnya nggak nyala, makanya pada beli air tandon. Nah, untuk air tandonnya di sini itu satu tandonnya harganya 60.000, ada juga yang 70.000, dan itu juga kadang pakainya tandon yang putih itu ya teman-teman, yang kecil. Jadi kalau misalkan kita beli air tandon itu biasanya nggak sampai penuh gitu. Nah, ini tadi habis hujan, makanya ini airnya aku tadahin aja di ember, siapa tahu berguna buat nyuci piring gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai jemurin baju, dan itu air yang ada di bawah itu bekas jemuran baju ya teman-teman, karena emang nggak dikeringin gitu. Selesai jemurin baju ini aku mau langsung masak. Jadi untuk sarapan pagi ini aku mau bikin nasi goreng aja yang simple, karena aku emang belum ada persiapan buat bikin sayur gitu ya teman-teman. Dan ini juga udah sekitar jam 8, udah agak siangan gitu, makanya ini aku pilih bikin nasi goreng aja yang tentunya praktis dan cepat. Untuk bumbunya ini aku cuma pakai bawang putih aja, terus aku ulek. Nah, kalau suami aku itu biasanya pagi hari itu jarang banget sarapan ya teman-teman, apalagi kalau habis pulang kerja itu lebih sering dia itu langsung tidur. Ini aku udah selesai nguleknya, terus ini aku mau panasin wajannya, terus ini aku mau tumis si bawang putihnya, nanti aku mau campur sama telur 1 biji. Nah, aku kalau beli telur itu biasanya 1 piring gitu ya teman-teman. Ini kemarin aku beli 1 piring harganya 54.000 yang ukuran besar. Ini aku udah selesai numisnya, terus ini mau aku masukin nasinya. Jadi nasinya nggak banyak-banyak banget, karena emang ini itu buat sarapan anak-anak. Pokoknya kalau menunya anak-anak itu nggak jauh-jauh sama yang namanya telur, terus sayur sop ataupun sayur bening yang lain. Makanya aku tuh kalau beli telur itu langsung 1 piring gitu, karena stok di rumah ya teman-teman. Kalau nggak ada telur itu bingung, karena anak-anak itu kalau makan lebih sering pakai telur dadar. Ini tadi nasi gorengnya udah aku kasih kecap. Untuk kecapnya aku kasih dikit aja biar warnanya itu lebih cantik gitu ya teman-teman, agak coklat gitu. Ini nasinya udah matang, terus mau aku taruh di piring. Habis ini aku mau langsung gercep buat nyuapin anak-anak, karena emang ini udah termasuk siang gitu ya teman-teman. Dalam sehari biasanya aku masak itu bisa 2 kali ataupun 3 kali gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk pagi ini menunya cuma nasi goreng aja. Nah, ini adik Aza itu tadi habis ngompol, terus mau aku pakein celana gitu ya teman-teman. Dan itu kalian jangan salfok sama baju yang numpuk yang ada di dalam tempat bermain ya teman-teman. Itu emang belum sempet aku lipetin, jadi masih menggunung gitu. Ini adik Aza itu nggak mau disuapin, jadi maunya makan sendiri. Makanya untuk nasi gorengnya aku bagi 2 aja. Adik Aza makan sendiri, terus kakak Nabila aku suapin. Nah, untuk kakak Nabila mintanya itu makan di depan gini ya teman-teman, sambil mainan. Dan adik Aza tadi di dalam rumah itu ada ayahnya juga di situ, tapi lagi tidur. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.